Aduh, kayaknya narasumber kita udah gabung nih. Tadi aku udah ngeliatin Kak Adi. Halo, Assalamualaikum Kak Adi. Waalaikumsalam, udah bergabung. Halo, Sudah terdengar siap, Kak Adi? Misal? Halo, sudah siap, sudah. Sudah, alhamdulillah. Ya. Oke, baiklah, sebelumnya, perkenalkan Kak Adi, nama saya Della, saya sebagai Sobat Jovisa Leaders, dan sini saya sebagai host untuk memandukan acara tema episode, Jovisa Talk kali ini. Nah, sebelumnya izinkan saya, Kak Adi untuk membaca profil dari Kak Adi. Jadi, Sobat Jovisa, di sini saya akan membacakan profil dari narasumber kita, Kak Adi yang bernama Adi Saputra Al-Ihsan. Beliau kelahiran tahun 1995. Pekerjaan beliau sekarang menjadi CEO Fatherman. Kemudian beliau lulus dari pendidikan STID di Al-Hikmah di bagian jurusan komunikasi penyiaran dakwah, dan aktivitas dakwah beliau yaitu pertama anggota Yayasan Langkah Kita, kemudian Ikatan Rohis Alumni SMA 104, dan dai muda dari Cordova. Duh, Masya Allah. Nih, ini nih kita langsung aja nih Kak ya. Eh, Sebelumnya boleh Kak Adi perkenalkan terlebih dahulu diri Kakak ataupun sapa-sapa ke Sobat Jovisa malam ini Siap, gitu siap, kan. siap. Silakan tafadhol Kak Adi. Sapa-sapa dulu. Oke. Salah dulu tuh langsung mulai nih. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar semua teman-teman semua di sini? 300 ya, teman-teman semua. Dan saya nanya ke panitia maksimal 300 ya. Jadi teman-teman sangat sayang sekali kalau tiba-tiba mental karena sinyal. Jadi pastikan sinyalnya bagus, karena nanti saat mental akan diganti oleh orang yang sudah nunggu di waiting list. Oke, Siap. semangat untuk semuanya. Kita sama-sama belajar pada pertemuan malam hari ini, dan tentunya juga untuk kebaikan kita bersama dan untuk perbaikan kita bersama juga. Salam kenal semuanya. Oke. Ya, oke, eee, Hmm, malam oke. Kak Adi, kita langsung aja nih hmm, Kak ya, hmm. langsung ke temanya ini gitu kan. Temanya ini nih kayaknya meresahkan jiwa-jiwa sobat Jovisa nih, Masya Allah nih. Mereka kayaknya udah pada bertenyi-tenyi nih gitu kan, tentang temanya ini, libatkan Allah Subhanahu wa taala saat jatuh cinta. Beuh beuh, nih kayaknya pada aduh kayaknya udah pada sholat tahajud, sholat istiqoroh kali ya, udah ngelibatin Allah lah masalah jodoh gitu kan, apalagi kayak lagi suka nih sama someone gitu kan. Nah, banyak nih kan Kak Adi ya, kayak misalkan orang tuh, apa namanya, berbicara tentang cinta, tapi mereka tidak tahu pada dasarnya cinta itu seperti apa, berdasarkan apa gitu kan. Apalagi kita seorang, muslim pastinya apa namanya, memiliki yang namanya, apa, aturan gitu kan yang sudah diterapkan oleh, pendahulu kita dari Nabi Muhammad SAW gitu kan Kak ya. Nah, menurut Kak Adi sendiri nih mengenai tema kita nih gitu kan, libatkan Allah Subhanahu wa taala saat jatuh cinta, itu bagaimana Kak Adi? Silakan Kak, mengenai temanya. Oke, alhamdulillah. Eh, ya sebenarnya tadi berpikir bahwa kita kali ini akan eh, apa ya, banyak hal gitu yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan bersama pada kali ini. Dan tapi mungkin Mbak, saya manggil Mbak nggak apa ya, Mbak Hah? Dela ya. Saya Iya, boleh share boleh screen pada untuk malam hari ini, boleh 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 ya? boleh. Ya apa ya? Iya, Tadi boleh saya boleh seperti Kak. ada salah paham dengan panitia. Tadi kita talk show atau gimana nih? Atau saya Talk materi boleh show nggak apa? Full talk show Kak. talk show ya. Oke, siap siap. Iya Tapi saya mungkin nyampein materi dulu nggak apa ya? iya, boleh boleh Kak, silakan Oke, Kak. siap. Oke, teman-teman semuanya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. alhamdulillahirabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah teman-teman, suara saya terdengar dengan jelas kah? Boleh disampaikan di kolom chat, terdengar ya Sudah dengan jelas? terdengar. Iya. Alhamdulillah terdengar dengan jelas ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Oke, alhamdulillah. Saya saking nervousnya nih malam Minggu, malam Ahad ketemu sama teman-teman semuanya, dan teman-teman sepertinya doanya pada ini banget ya, pada
makbul banget gitu ya, mustajab gitu ya. Apalagi yang di Bandung nih, hujan di malam Minggu, biar yang mungkin punya pacaran, pasangan, biar nggak pada keluar rumah, akhirnya di rumah semuanya. Di Bandung hujan, eh dan saya yakin kayaknya mungkin ada bagian-bagian dari jomblo-jomblo yang berdoa, berharap bahwa malam minggunya hujan. Dan saya juga berharap bahwa saya dapat menyampaikan yang terbaik untuk teman-teman semua, sehingga kita dapat doa yang terbaik juga bagi teman-teman semuanya ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman semuanya, alhamdulillah suara saya jelas, terdengar dengan baik juga gitu ya. Teman-teman semuanya, tadi alhamdulillah sudah dikenalkan oleh narasumber ya, oleh moderator bahwa saya Adi Saputra Alisan, bagian dari Fatherman, dan alhamdulillah salah satu gerakan keayahan yang kami usungkan gitu ya, tentang bagaimana ayah turut andil dalam pengasuhan gitu ya, dalam keluarga gitu, sehingga kita tidak cuek terhadap pengasuhan. Nah, tapi alhamdulillah hari ini saya diminta untuk menyampaikan tema yang luar biasa nih kepada teman-teman semuanya. Antara judul di posternya dan di nama nama apa, nama link Zoom-nya itu rada beda, tapi sama kalau secara judul utamanya, "Libatkan Allah Saat Jatuh Cinta." Tapi kalau yang di link Zoom-nya itu ada tambahan lagi, "Tips nggak ditolak ketika ngajak serius." Tapi kalau di apa, di mana tuh ini, di poster gitu ya, di posternya itu lebih beda lagi gitu ya. Intinya gimana, agar cinta berakhir baik. Tapi nggak apa, kita tetap utamanya adalah libatkan Allah saat jatuh cinta. Oke, saya izin share screen teman-teman semuanya. Oke, mana ya? Oke. Nah, judulnya adalah libatkan Allah saat jatuh cinta agar cinta berakhir baik. Gini ya, libatkan Allah saat jatuh cinta. Nah, teman-teman semuanya, sebelum saya mulai, saya pengen ngobrol sama teman-teman semua di kolom chat aja nih. Teman-teman semuanya, saya mau tanya sama teman-teman semuanya yang berkumpul pada malam hari ini, 300 partisipan, apa definisi teman-teman semuanya dengan arti dari keluarga yang baik itu gimana sih? Boleh disampaikan di kolom chat, apa sih keluarga baik itu? Apakah keluarga yang seperti apa? Apakah keluarga yang tentram, terus keluarganya seperti apa gitu, Mas. Silakan teman-teman boleh sampaikan di kolom chat, apa definisi teman-teman saat teman-teman berkeluarga, dan itu mengatakan bahwa teman tuh keluarga yang baik itu seperti apa saat nanti berkeluarga. Boleh sampaikan di kolom chat, keluarga yang saling mengayomi gitu ya, punya banyak masalah tapi bisa melaluinya, keluarga yang saling mengingatkan kepada Allah, keluarga yang saling memahami dan mengerti, apa lagi, bisa mendengar yang baik, oh, masya Allah, keluarga yang harmonis, keluarga yang banyak ya. Keluarga yang bisa jadi rumah, saling terbuka, saling memahami. Oke, masya Allah, alhamdulillah. Banyak ya, ternyata teman-teman punya definisi yang bagus nih. Berarti teman-teman sudah paham nih terhadap apa teman-teman akan saat nanti jadi rumah tangga, keluarganya ingin seperti apa. Masya Allah. Nah, sekarang teman-teman semuanya di subjudulnya agar cinta berakhir baik. Pertanyaan saya adalah, teman-teman akan beranggapan cinta berakhir baik itu kayak apa sih? Cinta berakhir baik itu gimana? Kan di sini definisi subjudulnya agar cinta berakhir baik. Nah, agar cinta berakhir baik itu seperti apa gitu? Boleh teman-teman sampaikan di kolom chat ya. Cinta sampai surga, hidup surga, cinta yang bisa membawa kita bersama Allah, tuh. Cinta yang sampai ke surga, yang endingnya tetap di Allah. Masya Allah, luar biasa ya. Alhamdulillah. Nah, masya Allah nih, teman-teman semuanya udah punya pola positif nih ya, pola positif terhadap keluarga, cinta yang berakhir baik itu seperti apa dan segala halnya. Oke, saya izin untuk tutup kolom chat lagi ya, untuk kolom chatnya agar kita fokus lagi ke materinya. Nah, libatkan Allah saat jatuh cinta agar cinta berakhir baik. Nah, teman-teman semuanya, tadi teman-teman sudah menyampaikan tentang definisi positif teman-teman semua terhadap keluarga yang baik itu seperti apa, cinta yang berakhir baik itu seperti apa gitu ya. Sedangkan teman pokoknya intinya pengen yang indah-indah lah gitu. Mungkin kebanyakan nonton drama Korea sehingga kita berharap bahwa cinta dan pasangan rumah tangga itu seperti itu di Korea, Iya. suap-suapan gitu ya, saling pandang-pandangan, jatuh buku ngambil Aduh. bareng-bareng gitu ya, hujan-hujanan segala hal lah. Pokoknya definisinya terbaik teman-teman semua adalah terhadap hal-hal seperti itu. Padahal kalau saya mau kasih tahu,
teman-teman yang jomblo pada kali ini, kalau teman-teman ingin jalani rumah tangga yang baik adalah berhenti nonton drama Korea. Kenapa saya Setuju. seperti ini? Karena teman-teman akan terframing bahwa keluarga itu seperti ini. Saat nanti kondisinya nggak seperti itu, teman-teman akan kaget. Teman-teman akan kaget. Akan kaget. Nah, kita coba belajar dari seorang eh, kita akan belajar dari seorang Asiyah binti Muzahim. Dan tahu teman-teman semuanya? Ini seorang istri dari Firaun, seorang yang paling kafir di dunia ini, ngaku Tuhan, ngaku bahwa dirinya lebih baik dari siapapun termasuk Tuhan gitu ya. Dan memiliki seorang istri bernama Aisyah binti Muzahim, termasuk 4 wanita yang dipilih oleh wanita terbaik yang kita disuruh belajar meniru gitu ya. Ada siapa aja? Ada Aisyah binti Muzahim, ada Khadijah, ada Maryam, satu lagi siapa? Saya tahu? Saya nggak buka. Satu lagi? Ada Asiyah, ada Khadijah, ada Maryam. Satu lagi ada siapa? Fatimah, Siti? Fatimah, betul. Fatimah. Ya. Ya. Nah, teman-teman semuanya, kita belajar tentang 4 orang ini, itu luar biasa banget. Tiga-tiganya itu punya pengalaman indah tentang masa cintanya. Fatimah, Masya ya Allah. bagus. Ada Ali bin Thalib, Khadijah, Masya Allah, jadi istri pertama Rasulullah. Ada Maryam gitu ya, dengan perjuangan yang luar biasa terhadap anaknya. Tapi ada satu orang nih yang memiliki memiliki ujian yang sangat besar, yaitu Asiyah binti Muzahim. Jadi seorang istri orang yang kafir, ya, istri orang kafir. Nah, suami yang dimana seorang Fir'aunnya ini adalah orang yang setiap hari demenannya adalah nyiksa orang, Hmm. demenannya adalah untuk untuk menyembah dirinya, sujud kepada dirinya, gitu ya. Hmm. Coba bagaimana sekafir-kafirnya orang gitu ya. Dan Hmm. akhirnya jadi istri orang solih, yang orang dikatakan orang pilihan kata Allah ya. Orang-orang pilihan gitu ya. Tapi kenapa akhirnya Asiyah binti Muzahim itu termasuk orang pilihan padahal suaminya kafir. Suaminya kafir. Ya kan akhirnya apa? Beliau menjaga dirinya. Ya, dalam surat At-Tahrim ya ayat 11 doanya menarik banget nih ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi binili indaka baitam fil jannah. Ya Rabbku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam Firdaus. Di dalam surga Firdaus. Di ayat-ayat selanjutnya lagi dijelaskan tuh bahwa ya Allah lindungilah hamba dari bejatnya perbuatan Firaun gitu ya. Perbuatan Firaun. Kita ngelihat dari sebuah sisi di mana seorang Asiyah binti Muzahim rumah tangganya kalau kita lihat seperti kacau sekali gitu ya. Karena menjadi seorang istri dari orang yang paling kafir. Nah, pertanyaannya teman-teman semuanya, siap gak saat nanti punya pasangan tuh yang akhirnya nggak sesuai dengan tadi yang teman-teman bilang tuh, keluarga baik seperti apa, agar cinta berakhir baik itu seperti apa gitu. Nah, akhirnya pertanyaan adalah teman-teman semua di sini siap gak? Siap nggak sih untuk menghadapi hal itu? Karena itu yang akan terjadi dalam rumah tangga kita. Nggak akan seperti yang kita tonton gitu di drama Korea, di film-film, di sinetron dan segala halnya. Itu akan lebih extraordinary dari apa yang kita bayangkan. Nah, pertanyaannya adalah kita udah siap belum dengan hal-hal yang buruk seperti itu? Kalau juga dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh itu istrinya orang kafir juga. Nabi Lut istrinya orang kafir juga. Malah sampaikan bahwa sampai mendukung terjadinya perbuatan penyimpangan seksual kala itu, gitu ya. Tapi bagaimana seorang Asiyah, seorang Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Lut alaihissalam itu tetap menjaga dirinya untuk menjadi pribadi yang baik, gitu. Menjadi pribadi yang baik, gitu. Nah, akhirnya terima atas hal yang terjadi dalam rumah tangganya semuanya. Nah, pertanyaan teman-teman semua di sini adalah libatkan Allah, ya, libatkan Allah gitu ya dalam materi kita pada kali ini, gitu ya. Libatkan Allah saat jatuh cinta. Nah, pertanyaannya adalah saat teman-teman jatuh cinta kepada siapapun, maka libatkan Allah. Karena kalau kita ngomong tentang definisi libatkan Allah, itu persepsi kita adalah tentang ibadah. Menjadikan rumah tangga inilah ibadah. Ya, teman-teman saat ibadah itu pasti akan berpikir apapun yang terjadi akan saya lakukan. Teman-teman, katakan dalam kondisi datanglah ke kajian pada hari ini, pada malam hari ini, ke Jovisa Talks. Nah, teman-teman dalam semua kondisi yang ada jegalan-jegalannya pasti akan tetap dijalanin. Tadi ada teman ada yang lagi skripsian sambil nyimak, oke. Padahal ada hal yang lebih berat lagi, skripsi agak segala lulus.
agar bisa segera meminang gitu ya, ada kayak gitu. Tapi teman-teman bisa mengantisipasinya gitu. Antisipasinya gitu ya. Nggak ada kuota, langsung mulai mungkin pindah ke rumah teman ada wifi segala hal atau nonton bareng nobar dan segala halnya. Nah, rumah tangga saat kondisinya teman-teman kalau emang berniat adalah ibadah, pasti akan teman-teman akan mengusahakan sebaik mungkin gimana caranya agar tetap menjadi ibadah. Itu pun yang akhirnya dijadikan seorang Asiyah binti Muzahim karena yakin bahwa rumah tangganya inilah ibadah, maka doanya itu terbaik. Ya Robku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga Firdaus. Jadi kalau teman-teman ngerasa bahwa pasangannya udah nggak sesuai, pasangannya udah mulai bermasalah, nanti saat berumah tangga, langsung tiba-tiba mulai ucap kata pisah, ini bermasalah rumah tangganya, bermasalah. Jadi mudah sekali untuk mengucapkan kata pisah, cerai aja segala halnya. Padahal itu tidak termasuk hal yang tidak disukai oleh Allah. Makanya adalah kembali lagi kepada kita semuanya. Kalau kita ingin niat ini beribadah, maka pastikan dengan baik. Malah bisa jadi saat teman-teman pasangan yang baik, pasangannya sesuai dengan apa yang teman-teman sampaikan, itu bisa jadi dua hal. Bisa jadi ya nikmat, alhamdulillah pasangan saya sesuai apa yang saya inginkan. Yang kedua bisa istidraj. Apa itu istidraj? Kelihatannya baik, padahal itu membuat kita akan kufur nikmat gitu ya. Contohnya apa? Oh, pasangan kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Jadi akhirnya apa? Kita makin lalai, sholatnya jadi telat, gara-gara apa? Saking senangnya berduaan gitu ya. Jadi lupa baca Quran, jadi akhirnya lalai dalam kegiatan-kegiatan yang lainnya gitu ya. Nah itu akhirnya apa? Jadi apa? Istidraj. Makanya kenapa dalam apa doa saat kita ada pasangan nih baru menikah doanya apa? Barakallahu lakuma gitu ya. Kenapa barokah? Kan kalau kita dengar semoga sakinah mawaddah warahmah, ya betul juga. Tapi kenapa yang diajarkan Rasulullah itu barokah? Disuruh semoga Allah berkahi. Allah berkahi. Salah satu indikator keluarga kita diberkahi adalah akan bertambah kebaikannya. Jadi pertanyaannya adalah kalau saat kita menikah tapi kebaikannya nggak bertambah, ini tanda kutip gitu ya, tanda apa warning lah gitu ya. Apa yang terjadi dalam rumah tangga kita? Diberkahi atau enggak? Semakin lalai bermasalah gitu ya. Makanya perlu dipikirkan gimana terhadap rumah tangga kita akan jadi lebih baik lagi. Nah, makanya dari itu, karena kita ngomongin libatkan Allah dalam hubungan kita terhadap pasangan kita, terhadap orang-orang di sekitar kita juga gitu ya. Apalagi saat jatuh cinta, maka akhirnya ini akan kembali lagi tentang kita ngomongin kembali ke niat. Niat kita dalam berumah tangga ini apa? Niatnya apa nih dalam rumah tangga? Teman-teman bayangin, Indonesia itu termasuk negara paling tinggi perceraiannya di Asia Pasifik. Kita nanti saya dapat kabar dari panitia 1,5 jam acaranya. Faktanya di Indonesia itu pasangan yang bercerai 1 jamnya bisa ada 40 orang yang bercerai. 40 orang yang bercerai. Jadi kalau kita nanti 1,5 jam, kita membiarkan ada sekitarnya 60 orang yang bercerai. Nah, ini akhirnya kembali lagi kepada niat kita terhadap rumah tangga kita semua ini. Apakah kita berharap bahwa akan menikah itu bisa gelendotan, manja-manjaan segala halnya. Tapi ini akan kembali lagi pada niat kita. Niat kita rumah tangga ini apa? Apa niatnya? Saat kondisinya pasangan kita buruk, pasangan kita jelek, pasangan kita nggak sesuai dengan apa yang kita ingin, apa yang harus kita lakukan? Jadilah penolong, bukan menjadi korban. Contoh, mohon maaf, saat teman-teman berpasangan yang suka marah, yang tiba-tiba nggak bisa ngomong terima kasih, maka teman-teman jadi apa? Jadi penolong, bukan jadi korban. Ah, kamu sadis, kamu suka mukul aku, kenapa? Bukan, tapi jadi penolong. Oh, pasangan saya ini suka mukul, kalau kesel marah, mukul. Apa yang harus saya lakukan? Tolong, ditolong. Itu yang perlu kita lakukan. Menjadi seorang pasangan itu tolong menolong, bukan akhirnya jadi apa? Jadi korban saat itu pasti udah nyerah diri akhirnya minta cerai. Tapi konsepnya adalah saat kita berumah tangga lihat kondisi pasangan kita bermasalah, maka jadilah penolong. Jadilah penolong gitu ya. Karena niat kita ibadah, kita mau nolong nih. Dan niat teman-teman apa? Masuk surga bareng-bareng. Barang-barang ini kan saling tolong menolong. Ya, tolong menolong. Saya punya kondisi di mana dengar cerita dari Ustadz Bendri, itu founder dari Fatherman. Beliau itu pernah cerita pernah dapat konsultasi, itu seorang suami datang Ustadz Bendri cerita seperti ini.
saya waktu itu pernah, memberikan surprise kepada pasangan saya, istri saya. Surprise-nya adalah saya tulis, buat tulisan I love you di kasur pakai uang 100 ribuan. Nah, teman-teman yang perempuan kira-kira bakal melting nggak kalau diginiin? Dibuat tulisan I love you pakai uang 100 ribuan merah semua, melting nggak? Seneng nggak diginiin? Seneng kan? Harusnya normal seneng kan? Ya, seneng dong kalau diginiin. Tapi kondisinya, pasangan ini, suami ini bilang seperti ini, istri saya malah marah-marah. Istri saya malah marah-marah. Apa-apaan nih kamu berantem kasur? Udah beresin uangnya. Sakit hatilah suaminya. Kok ngelihat lah, saya kan niat untuk buat kejutan, biar dia ngerasa, "Wah, so sweet," gitu ya. Tapi yang terjadi apa? Nggak kayak gitu, dia malah kesel. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah suami ini mencoba untuk jadi penolong. Penolongnya seperti apa? Oh, ternyata istrinya ada masalah dengan dengan orang tuanya sebelumnya, ayahnya, ibunya, itu bermasalah. Su apa, eee, Terutama ayahnya ya. Ayahnya itu tidak suka mengapresiasi apa yang sudah terjadi, apa yang sudah dilakukan. "Ah, masih nilai 95 kurang." Jadi nggak diapresiasi, sehingga akhirnya apa, dia nggak kenal kata terima kasih. Nah, bayangin teman-teman semuanya, kalau punya pasangan, nggak bisa ngomong terima kasih, gimana rasanya teman-teman? Udah buatin hal sesuatu istimewa, makanan lah katakan para istri, buat bekal nih untuk suaminya, tapi suaminya cuek nggak ngomong terima kasih, malah kadang mencaci maki makanannya, gimana perasaannya? Pasti akan kesel. Nah, makanya pertanyaannya adalah, teman-teman semuanya di sini, ini salah satu hal juga yang kadang banyak yang pada naif juga gitu, yang pada taruh. Taruh tuh kebanyakan pada ngeliat visi misi pernikahannya gitu, "Wih, visinya keren nih si Ikhwan nih, wah katanya keren banget nih misi pernikahannya keren banget." Padahal teman-teman semuanya, dalam kita melihat pasangan ada 4 ya, eee, agama, tampan ya, paras, keturunan, dan kekayaan, ya. Nah, 4 ini 4 ini kadang ada yang nggak ada orang-orang yang akhirnya menyepelekan keturunan. "Ah, biarin lah anak siapa aja, yang penting anaknya bener sekarang." Nyepelein. Padahal kondisinya tentang pengasuhan itu akan turun-temurun ke dia. Saat orang tuanya ngasuh seperti ini, akan turun ke anaknya. Akan turun ya seperti itu, ya, akan turun seperti itu. Saya punya kenalan, dia saking sebelnya sama bapaknya, saking sebel sama ayahnya, itu dia punya punya niat belajar sesuatu untuk ngalahin ayahnya, saking keselnya. Agar bisa ngebantah, agar bisa menang debat sama bapaknya. Akhirnya apa, punya stigma bahwa ayah itu jelek, ayah itu jahat. Sehingga apa, saat rumah tangga, nanti banyak nggak percaya sama ayah, nggak percaya sama laki-lakinya, suaminya. Ini yang terjadi. Makanya teman-teman semuanya, saat ta'aruf, pastikan juga, apa sih pola pengasuhan yang terjadi pada dirinya dia. Makanya saya tuh alhamdulillah ya, belajar di Fatherman tuh akhirnya menganggap bahwa saat ketemu orang yang saya nggak suka dengan sikapnya, saya akan langsung legowo. Karena tahu, oh saya harus jadi penolong dia, karena dia dapat pengasuhan yang mungkin bisa jadi kurang tepat. Maka saya hadir sebagai temannya, jadi penolong untuk dia. "Oh dia apa nih? Kenapa? Ih, kok nih orang kalau nyuruh kok kasar banget ya, nggak bisa minta tolong." Saya jadi penolong di situ, nolongin teman saya, pelan-pelan, "Nanti lain kali kalau mau minta minta bantuan pakai kata tolong ya." Oh dia pokoknya lupa lagi, ingetin lagi. Itu dulu nggak bisa ngomong tolong dan terima kasih. Tapi alhamdulillah ada teman saya ngebantu saya untuk bisa ngomong kayak gitu. Tolong, terima kasih." Makanya untuk ta'aruf itu juga pastikan juga pola pengasuhannya seperti apa. Itu yang kan terjadi juga gitu. Apalagi itu yang saya sampaikan kalau dia punya apalagi kalau mungkin untuk para ikhwan ya, para, mas-mas ganteng semuanya di sini, kalau nanya ta'aruf ke istrinya, coba tanyakan deh, apa persepsi, ukhti, persepsi Mbak terhadap ayahnya. Nah, kalau jelek, teman-teman harus harus siap-siap kalau jadi suaminya, harus siap-siap. Karena teman-teman akan jadi, figur juga ya, karena dia akan memandang laki-laki seperti itu, gitu ya. Nah, akhirnya kembali lagi, saat walaupun kondisi seperti ini, kita akan kembali lagi ke niat kita. Rumah tangga ini niatnya seperti apa, judulnya seperti apa, gitu ya. Jadi perhatikan perhatikan hal hal itu,
gitu ya. Makanya disebutkan kalau yang saya sampaikan sebelumnya itu ada tentang bagaimana hutang dan luka pengasuhan. Nah, itu yang perlu disampaikan terhadap kondisi saat ta'aruf, apa sih hutang pengasuhannya yang terjadi di sebelumnya, apa lukanya, apa yang tadi lukanya itu lukanya gimana gitu. Dia punya luka apa terhadap pengasuhan orang tua sebelumnya, gitu lah. Jadi pastikan dengan baik. Nah, teman-teman semuanya, eee kita berbicara tentang bagaimana akhirnya niat kita gitu ya. Itu sebenarnya, Mbak Dela gitu ya. Tadi itu yang 3 slide pertama saya itu ngejawab 4 pertanyaan yang kalau saya diajukan di TOR, jadi udah ngejawab tuh ya. Nah sekarang selanjutnya. Nah teman-teman semuanya, kita ngebahas tentang bagaimana keluarga pilihan. Jadi teman-teman pengen jadi keluarga yang baik. Keluarga yang baik. Jadi pengen keluarga yang baik itu seperti apa tadi? Visi, masuk surga, segala hal. Nah, di sini Allah telah memberikan contoh kepada kita semuanya dalam surat Ali Imran ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alamin. Sungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat di masa mereka masing-masing. Nah, teman-teman semuanya, saya pengen bukan ngajarin, sharing ke teman-teman semuanya dengan 4 hal ini. Coba perhatikan ya Adam. Adam, teman-teman semuanya, kenapa sih Adam dan Nuh kok nggak dipilih keluarganya cuma Adam dan Nuh doang? Kalau yang lain, Ibrahim pakai keluarga, Imran pakai keluarga. Nah, sekarang pertanyaannya Adam. Adam ada masalah nggak sama keluarganya? Nah, itu teman-teman semuanya, masalah dengan 2 anaknya, tapi tetap terpilih. Jadi gini, bahasa gini teman-teman sekalian nikah, kalau kondisinya tentang anaknya bermasalah, teman-teman udah berusaha dan segala halnya, teman-teman akan bisa jadi terpilih, orang-orang terpilih. Kenapa? Karena seperti Nabi Adam. Mungkin pasangannya baik nih kayak kayak Hawa, bagus udah dulu, tapi anaknya bermasalah. Itu nggak usah ngerasa sedih, nggak usah gagal banget segala hal, tapi intinya berusaha aja. Berusaha yang terbaik untuk memberikan yang terbaik. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi Adam. Nabi Adam pun bisa jadi terpilih kenapa? Karena konsepnya Nabi Adam adalah merenung dulu, beristighfar dulu, ya, bermuhasabah diri dulu sebelum melakukan. Ya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Padahal Nabi Adam bisa aja gitu, langsung minta doanya langsung dikabul itu, tapi dia minta doanya ampuni dosanya dulu. Apa yang dia buat salah, baru dia minta yang lain. Jadi minta ampun dosanya, minta ampun. Itu Adam, Nabi Nuh. Nabi Nuh siapa yang bermasalah di keluarganya? Anak dan istrinya. Anak dan istrinya bermasalah. Tapi Nabi Nuh bisa dipilih. Jadi kalau nanti teman-teman ya, auzubillah min dzalik gitu ya. Kalau ketemu pasangan bermasalah dua-duanya gitu ya. Maksudnya pasangan dan anaknya bermasalah, maka teman-teman bisa jadi terpilih. Tetap dengan menjaga diri seperti Nabi Nuh. Seperti Aisyah juga gitu ya. Jadi pastikan dengan baik. Kalau yang kedua nih baru ketiga keempat nih baru keluarga. Keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Nah, teman-teman semuanya belajarlah dari 2 keluarga ini. Keluarga Ibrahim, keluarga Imran. Keluarga yang terpilih. Kenapa? Karena semuanya itu terjaga. Dari orang tuanya sampai cucunya terjaga. Kalau Ibrahim, orang tuanya Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan Siti Sarah ya. Ada 2 ya istrinya. Anaknya siapa? Anaknya ada Ismail dan Ishak. Cucunya siapa? Yusuf dan Yakub. Kejaga keluarganya. Kejaga. Nabi Muhammad juga sebagai cucunya. Itu kejaga gitu ya. Kalau Imron apa aja yang dikatakan terjaga. Imron istrinya terjaga. Anaknya siapa? Maryam terjaga juga. Cucunya Isa alaihissalam terjaga juga. Jadi terjaga. Jadi kalau keluarga kita terpilih, maka jagalah sampai cucu juga. Jadi kalau saat nanti kita udah mantu, terus punya cucu, itu jangan merasa udah lepas tanggung jawab saya, bukan anak saya, bukan anak saya gitu ya, itu cucu saya gitu ya. Enggak, tapi kalau teman-teman pengen jadi keluarga pilihan, maka asuhlah sama cucunya juga. Cucunya juga diasuh gitu ya. Itu yang dilakukan gitu ya. Di Ibrahim Imran teman-teman juga belajar. Gimana sih teman-teman untuk menghadapi rumah tangga yang deket, yang teman-teman bisa serumah sama yang LDR di keluarga Ibrahim. Oh, teman-teman yang mulai single parent seperti Imron. Karena Imron sudah meninggal duluan dan tinggal istrinya Hana. Itu sendiri mengasuh Maryam. Nah, teman-teman semuanya tinggal pastikan
Gimana caranya untuk belajar tentang silakan lah belajar lagi nanti tentang Ibrahim dan Imran. Nah, saya ingin menyampaikan teman-teman tuh bisa dalam kondisi semua ini terpilih. Tinggal bagi kita mengkondisikan apa yang terjadi nanti terhadap pasangan kita, gitu ya. Pasangan kita bermasalah segala halnya ya, dan kita fokus seperti mereka Nabi Nuh alaihissalam, gitu ya, anak Ibu segala halnya. Adam juga, Ibrahim dan Imran juga seperti itu, ya. Jadi fokus terhadap hal itu. Nah, sekarang kita fokus terhadap hal apa sih yang disebut dengan pasangan terbaik? Apakah harus cocok banget? Kan ada yang bilang, ah saya nggak cocok sama dia makanya cerai segala hal. Yang banyak kan ya kalau kita lihat di banyak berita infotainment, cerai gara-gara nggak cocok. Apakah pasangan terbaik itu harus cocok banget gitu ya? Apakah iya? Kan enggak. Padahal jodoh itu rahasia Allah. Jadi walaupun kita mau gimana pun ngubek-ngubeknya sampai ke daerah pedalaman gitu ya, sampai ke tadi, Mbak Dela di Pangkal Pinang segala hal gitu ya. Tapi padahal itu rahasia Allah, ya. Rahasia rahasia Allah. Kita nggak bisa nebak. Mau yang sambil dekat sekalipun juga kita nggak tahu, gitu ya. Ini rahasia Allah. Dan pastikan bahwa kayak cocok itu bukan berarti nggak ada ombak. Wah, cocok banget ini udah pasti rumah tangga kita bakal langgeng nih, nggak bakal ada konflik, nggak bakal ada KDRT, nggak bakal ada selingkuh segala hal. Enggak. Padahal keluarga itu yang paling bagus itu bakal banyak ujiannya gitu ya. Gitu ya. Bentar. Maaf. Jadi akhirnya apa? Rumah tangga yang baik itu nggak mungkin nggak ada ombak, pasti ada ombak. Karena itu akan menambah apa? eee, ritmenya rumah tangga yang lebih baik lagi. Jadi kalau nggak ada konflik malah bermasalah, maka akan semakin ada banyak konflik, maka itu akan membuat kita semakin lebih baik lagi, rumah tangga yang lebih baik lagi. Kita banyak lah ngeliat para kisah-kisah nabi lah gitu, atau orang-orang soleh terhadap rumah tangganya, itu pasti banyak masalahnya, banyak ujiannya, gitu ya. Nah, tapi ujian ini atau masalah ini, menjadi untuk bumbu-bumbu untuk makin mesra, makin harmonis lagi, gitu ya. Jadi jangan merasa bahwa saat ada masalah, ah udah cerai aja lah gitu. Enggak, tapi ini bawa kondisi di mana, oh saat ada ombak, saat ada masalah, inilah caraku untuk menambah kemesraanku bersama pasanganku, gitu ya. Lalu apalagi, harus ada kekuatan komitmen antar keduanya. Jadi ada komitmen nih terhadap hal, keduanya gitu ya. Saat ada masalah kayak gimana, saat ada konflik bagaimana, menerima satu sama lain ini bagaimana. Bukan hanya jadi orang-orang yang jadi korban doang, tapi jadi penolong juga gitu ya. Lo harus memiliki kemauan untuk berbagi dalam kondisi apapun itu juga. Penelitian membuktikan bahwa pasangan yang langgeng adalah yang bertakwa, bersyukur, sabar, dan komitmen, terus berbuat baik dan memiliki kemampuan apa nih, komunikasi dan interpersonal yang baik gitu ya. Nah ini silakan boleh kalau mau nanti juga di-screenshot silahkan gitu ya. Nah seperti ini tentang pasangan terbaik. Yang terakhir nih ya, ada pertanyaan terakhirnya di Tornya ini, keyakinan hati. Nah, karena pertanyaan di Tor adalah, apakah ada doa untuk keyakinan hati ketika ada satu pilihan? Saya itu sebenarnya meyakini seperti ini teman-teman semuanya. Saat teman-teman melakukan istikharah, ya, sholat ataupun berdoa lah ya, itu istikharah untuk minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Itu bukan tentang bagaimana teman-teman tuh minta dikasih pilihan terbaik, bukan. Tapi teman-teman tuh saat istikharah minta ketetapan hati juga untuk menanggung semua sebab yang terjadi atas pilihannya. Jadi semua resiko yang akan terjadi atas pilihan teman-teman semuanya, teman-teman harus siap, harus siap. Katakanlah gini, teman-teman nikah sama orang yang jauh banget, jauh lah katakan bahasa kata lebih tua lagi. Nah, teman-teman harus siap dengan resikonya. Jadi bukan pilihan yang terbaik, tapi siap dengan resikonya. Oh, tua banget pasti bakal jadi di anak-anakin banget, bakal bakal lebih kelihatan nggak dewasa gitu ya. Atau sebaliknya, nikah sama yang lebih muda banget, pasti akan teman-teman akan merasa risih, "Oh ini childish banget," gitu, anak-anak banget gitu ya. Nah ini akan terjadi gitu ya. Jadi minta keyakinan hati itu menurut saya pribadi ya, menurut saya pribadi, adalah bukan tentang bagaimana akhirnya teman-teman diminta yang apa, dikasih yang terbaik banget pas istiqoroh, tapi minta juga untuk dikuatkan hatinya agar bisa nanggung semua resiko yang terjadi atas pilihan kita, ya. Seperti itu.
Itu teman-teman semua yang bisa saya sampaikan. Saya lebih banget dari 30 menit nih kayaknya menyampaikannya. Saya ngejar banget. Tapi itu yang bisa saya sharingkan terhadap teman-teman semuanya tentang libatkan Allah saat jatuh cinta. Jadi konsepnya tentang bagaimana libatkan Allah saat jatuh cinta itu adalah bagaimana niat teman-teman semuanya. Teman-teman semua nikah nih atau pengen punya pasangan atau berkeluarga ini apa niatnya? Karena kalau kita niatnya nggak ibadah, pasti akan sulit gitu ya untuk melibatkan Allah gitu ya. Mau saat itu cinta dan segala halnya. Karena ini kan kembali lagi ke niat teman-teman semua. Nah, niatnya adalah ibadah. Kalau niatnya hanya untuk dapat teman untuk nonton di bioskop, nah itu bermasalah tuh gitu ya. Dipastikan untuk luruskan niatnya gitu ya, luruskan niatnya untuk apa kita menikah, untuk apa kita akhirnya mencari pasangan, gitu ya. Wallahu a'lam bishawab, itu Mbak Dela mungkin yang bisa sampaikan, nggak ada yang belum terjawab dari tornya, silakan Mbak Dela. Oke, Masya Allah, pemaparan dari Kak Adi ya. Tadi itu, aduh, luar biasa sekali sih. Ini benar-benar banyak sekali ya ilmu yang kita ambil gitu kan, sangat-sangat bermanfaat banget. Nah, di sini Kak Adi berarti untuk kita apa namanya melibatkan Allah Subhanahu wa taala saat jatuh cinta berarti utamakan niat dulu ya Kak Adi ya. Maksudnya niat kita ini tujuannya mau kemana gitu kan? Apakah mau hanya ngikutin nafsu ataupun hanya ingin apa namanya ya intinya itu kayak cuma main-main doang ataupun emang niatnya hanya ingin beribadah hanya kepada Allah. Poinnya itu ya Kak Adi ya, maksudnya kita libatkan Allah itu niatnya ya, terutama itu yang seperti apa. Oke, Kak Adi di sini tuh ada pertanyaan nih Kak. Nah, Ya pertanyaan silakan. ini tuh, mmm, apa sih Kak, maksudnya kayak misalkan tanda bahwa misalkan seorang muslim itu ketika dia tuh kayak lagi jatuh cinta, terus membedakan antara hanya sekedar suka ataupun, apa ya, ah ini beneran cinta gitu kan, ataupun kayak sekedar suka itu ya cuman ngeliatin orang itu hanya cuma sepintas doang, misalkan 2 3 hari bertahan di hati, nggak taunya besoknya udah hilang gitu loh. Nah, ini menurut Kak Adit dari pertanyaan ini tuh ada nggak sih Kak, kayak misalkan seorang muslim itu dia ketika jatuh cinta itu tandanya bagaimana, terus ngebedainnya itu antara cuma sekedar suka atau ya emang beneran dia lagi sedang, mempunyai rasa jatuh cinta nih sama seseorang? Oke. Nah, rasa kagum ya, rasa suka, rasa kagum itu hal yang Mhm, wajar ya, dan itu termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya dalam bentuk nafsu ya, dalam bentuk nafsu yang Allah berikan kepada kita semuanya. Nah, rasa suka itu boleh boleh sebenarnya gitu ya, boleh. Nah, pertanyaan adalah ketika jatuh cinta itu gimana? Jatuh cinta itu pas lagi sudah menikah. Maksudnya apa? Saya pernah dapat istilah dari teman saya itu, menarik juga. Eee, Menikah, kepada yang menikahi orang yang kita cintai itu nggak wajib, tapi mencintai orang yang kita nikahi itu wajib. Jadi konsepnya kebanyakan teman-teman tumbuhkan cinta dulu baru nikah. Padahal konsepnya mmm, itu adalah bahwa kita itu yang diwajibkan adalah mencintai orang yang kita nikahi, orang yang kita nikahi. Makanya jatuh cintanya pertama kali adalah setelah akad, mmm, setelah akad. Jadi setelah saya terima segala halnya, nah itu mulai jatuh cinta, mulai tumbuhkan cinta. Jadi kalau sebelum-sebelumnya apa? Rasa kagum aja, rasa kagum, suka dan segala halnya. Gitu ya, rasa kagum dan suka. Tapi ini bentuk cinta pada lawan jenis ya. Kadang kan ada definisi cinta tuh pada kepada Nabi Muhammad, kepada orang tua segala itu bisa definisi bisa. Tapi kalau karena kita ngomongin tentang lingkup tentang pasangan gitu ya, maka berpikirnya adalah bahwa saat kita nanti berumah tangga itu atau memilih pasangan atau menikah, konsepnya seperti itu. Jadi nggak harus banget teman-teman tuh menikah kepada pasangan yang kita cintai. Tapi konsepnya adalah yang itu nggak wajib gitu, wajib. Tapi konsepnya adalah teman-teman mencintai orang yang kita nikahi. Itu yang dilakukan. Makanya ta'aruf itu kan berat makanya. Ta'aruf itu termasuk berat juga. Karena kondisinya teman-teman benar-benar menumbuhkan cintanya setelah nikah gitu. Makanya ada hal-hal yang perlu teman-teman pahami lah tentang ta'aruf itu bagaimana segala hal sehingga akhirnya bisa ngejaga dan akhirnya
setelah menikah pun juga tahu apa yang harus dilakukan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, berarti dari pertanyaan tadi itu, jawaban dari Kak Adi itu berarti ya kalau kita benar-benar jatuh cinta ya serius gitu ya kan Kak ya, maksudnya ada laki-laki datang langsung ke rumah perempuan gitu kan, ngelamar, ngasih tahu ke orang tua baik-baik, niatnya pengen ta'aruf, niatnya ibadah, pengen menikah gitu kan. Kalaupun suka ya udah gitu kan, kayak cuman apa, kayak sebentar aja di hati gitu kan, kayak cuman, wah kagum nih sama nih orang gitu kan. Iya. Cuman kayak Jangan sampai doanya ya kan gini Pak, doanya mhm, ya Allah jadikanlah dia jodohku, kalau bukan ya Allah paksain ya Allah jadi jodohku. Nah, itu kan sebenarnya konsep bagaimana teman-teman tuh nggak bisa, kondisinya belum bisa iya memahami tentang hal itu gitu Pak. Ya kalau udah lewat ya lewat aja, udah nggak usah dipaksain banget iya gitu. iya sih, lucunya di situ sih, kebanyakan orang ya salah mengartikan doanya seperti itu sih Kak Adi ya. Oke, Masya Allah ini jawabannya udah, bagus banget gitu kan dari pertanyaannya. Nah ini ada pertanyaan lagi nih Kak Adi gitu kan, adakah gitu kan kayak solusi ketika seorang muslim itu kayak jatuh cinta selain menikah gitu loh. Jadi, apa namanya, kan kalau misalkan kita ingin apa, jatuh cinta, nikah gitu kan untuk menghindari yang namanya tanda kutip, hal yang negatif, mudarat. Nah ini Mhm, mhm, ada mhm. nggak gitu kan, solusi untuk menghindari zina gitu kan misalkan. Nah, Hmm, eee, solusinya itu ada nggak tadi kalau misalkan kita lagi jatuh oke. cinta selain menikah? Oke, kalau ini Mas secara dasarnya kalau mungkin ada yang suka ya punya rasa suka yang tinggi, nafsu tinggi segala hal terhadap lawan jenis gitu ya. Maka gimana cara ngejaganya adalah ya pastikan kalau emang akhirnya belum sanggup menikah ya kata Rasulullah adalah berpuasa. Jadi berpuasa itu dianjurkan dengan apa diperbanyak gitu ya untuk orang-orang yang apalagi dengan nafsu tinggi gitu ya, dengan apa ya ketertarikan dengan tinggi, ngeliat dikit langsung suka, ngelihat Mmm, cuma ngeliat hidungnya doang suka, ngeliat kakinya doang suka gitu langsung gimana gitu perasaannya gitu. Nah itu pastikan ngejaga diri dengan berpuasa. Tentu juga bisa dengan yang lain selain berpuasa, dengan kita banyak kegiatan-kegiatan, banyak mengisi kegiatan lah, tidak melamun, tidak banyakkan di rumah bengong di kamar gitu, tapi lebih banyak yuk mengisi kegiatannya. iya, setuju sih ini si Kak Adi, jawabannya bahwa yang untuk menghindari, apa namanya, kita itu selain menikah gitu kan ya, walaupun kita belum mampu secara kita berpuasa gitu kan untuk menghindari hal-hal yang negatif, terus untuk ngedistract-nya bisa kita ngelakuin hal-hal yang positif, misalkan, olahraga gitu kan, ataupun ngelakuin, aktivitas lainnya, hobi-hobi lainnya gitu kan Kak, biar, pikiran negatif kita itu nggak masuk gitu kan, karena kalau, kita nggak menguasai, nggak ngontrol, nanti setan pastinya bermain gitu kan di pikiran, hati gitu kan. Itu sih, emang sih agak mengerikan sih. Bener bener bener. Oke, tadi ada pertanyaan lagi nih, bagaimana meyakini diri bahwasannya kita itu tuh udah pantas gitu untuk bersanding, mungkin untuk, kepelaminan, menikah gitu kan sama pasangan gitu. Oke, tentang bagaimana keyakinan ya tentang apa pantas kita untuk bersanding gitu ya. Mhm, Kalau jawaban ekstrimnya kalau nggak dicoba ya nggak bakal pantas juga gitu. Kalau nggak bakal dilakukan, kita kan ngerasa nggak pantas terus gitu. Maka ya udah nikah saja gitu. Maksudnya langsung aja gitu lakukan hal tersebut gitu ya dengan menikah segala hal. Tapi memang tentunya nikah ini juga perlu banyak hal-hal yang perlu kita persiapkan dengan baik gitu ya. Selain juga apa tentang keilmuan dan segala halnya, tentu ada hal-hal yang perlu kita siapkan gitu terhadap diri kita. Masuk juga dengan pemahaman karakter gitu ya. Itu sebelum nikah belajar banget tentang karakter gitu ya, tentang karakter orang-orang tuh gimana gitu. Makanya saya juga bersyukur banget saya gabung di lembaga tentang pengasuhan dan itu ya saya ngerasa bahwa saat ketemu dengan orang serandom apapun itu saya akan paham apa yang harus dilakukan. Apakah saya harus ngejudge langsung, apakah langsung merasa dia salah gitu ya. Tapi saya akan tahu apa yang perlu saya lakukan gitu. Kondisi di mana apa, kita tuh pantas gak sih untuk akhirnya bersanding gitu ataupun menikah, apalagi kepada dirinya dia langsung. Maka jawaban langsung adalah tentang langsung aja ke orang tuanya, melamar saja langsung, kalau untuk yang laki-laki. Kalau yang akhwat, langsung mulai perantara untuk mengatakan pengen nikah dengan si, laki-laki tersebut gitu. Intinya adalah akhirnya kembali lagi kalau ngomongin
pantas nggak pantas ya akhirnya kembali lagi dari kita semuanya gitu. Tapi kalau kita ngomongin hal-hal yang lebih detail lagi tentang pantas kita menikah itu kapan, pasti akan banyak aspek sekali gitu ya tentang keilmuan, keuangan gitu ya, Hmm. ibadah dan segala hal ya. Itu akhirnya jadi banyak hal yang perlu kita siapkan. Tapi intinya adalah lakukan aja, insya Allah sambil belajar. Intinya adalah teman-teman semua gini. Ini juga termasuk juga yang saya suka dengerin konsultasi pasangan bermasalah. Jika ada pasangan suami istri bermasalah nih, atau Hmm. istrinya nggak suka sama suaminya karena suami gini 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 gini. Suaminya janji tobat lebih baik lagi. Nah permasalahannya janji tobat itu nggak cukup, tapi perlu untuk ada tempat yang membimbing dia, ada komunitas. Maka seperti ini, makanya teman-teman semuanya, saya sarankan kalau udah kondisinya nanti sudah menikah, maka rutinlah gitu ya, rutinkanlah untuk mengkaji ilmu-ilmu, apalagi tentang Hmm. pemahaman karakter, tentang parenting, pengasuhan, tentang pasutri juga, kayak yang ikut masuk Jovisa ini juga, yang udah kayak bukan menutup hanya untuk jomblo doang gitu, tapi yang sudah menikah pun gak apa untuk belajar. Akhirnya kan karena yang sharing pun banyak juga tentang berkaitan tentang gimana caranya untuk menghadapi rumah tangga. Karena kalau punya komunitas, komunitinya kita punya, itu kita akan ngerasa ditegur terus, akan banyak belajar terus gitu ya. Nah permasalahan adalah saat udah terjadi udah kayak mas belajar aja gitu. Ah udah nikah udah selesai lah gitu lah. Nggak usah Hmm. gimana-gimana lagi gitu. Itu yang penting untuk dilakukan gitu ya. Dan saran saya juga teman-teman semua bisa belajar lah banyak platform gitu ya. Jovisa, di Fatherman juga teman-teman juga bisa belajar hal pengasuhan, tetap pada memahami segala hal itu juga bisa di Fatherman gitu. Mbak Dela. Masya Allah, oke. Berarti untuk kita pantas atau enggak bersanding itu poinnya itu kita harus lihat dulu gitu kan, kayak aspek menikah ini kan kompleks banget gitu kan, kayak misalkan mengenai keuangan, terus apa cara psikologis kita sendiri, pribadi kita, ya apakah udah baik gitu kan. Kemudian kita itu udah apa namanya ilmunya udah banyak, apa kita terima belajar tentang pranikah, ilmu parenting sebelum menikah itu benar-benar harus dimaksimalkan mungkin sebelum kita emang udah yakin kita itu udah pantas untuk bersanding. Penting ilmunya dulu Kak ya, udah siap atau belum gitu. Tapi kalau misalkan belum, mending jangan dulu ya Kak ya, balik lagi puasa lagi gitu ya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih Kak Adi, bagaimana rahasia agar tidak ditolak ketika ingin serius gitu. Nah ini mungkin pertanyaan khusus dari ikhwan sih. Nah misalkan ada ikhwan datang gitu kan untuk melamar eee, calonnya gitu kan, ngajak ta'aruf gitu, terus ngajak pengen menikah baik-baik gitu. Nah adakah solusinya supaya mereka tidak ditolak gitu loh ketika benar-benar ingin serius? Nah, ini pertanyaan dari Ikhwan nih kayaknya terwakilkan banget, udah ditunggu-tunggu nih Kak. Silakan Kak. eh saya nggak bisa jawab nih kalau yang ini kayaknya agak susah kayaknya. Rahasia agar tidak ditolak ketika ingin serius karena ya salah satu hal kayak contoh saya juga apa di bisnis gitu ya. Jangan pernah jualan kalau nggak siap ditolak jualannya gitu ya. Ya mungkin juga hal ini akan berkaitan tentang bagaimana melamar gitu ya. Jangan pernah melamar kalau nggak siap ditolak. Karena eh ya ditolak tuh juga ada hal-hal yang wajar. Jangan sampai merasa bahwa saya berharap bahwa saya satu kali ngelamar langsung keterima gitu ya. Hmm. Ya, ya ada sih yang kayak gitu, ada juga sih ada yang kayak gitu. Tapi terlalu berharap besar terhadap hal itu akhirnya menutup diri sehingga kita takut itu untuk melamar, ya jangan juga gitu ya. Intinya siapkan aja yang terbaik, siapkan yang terbaik. Karena Allah yang lebih tahu gitu. Ya. Allah yang lebih tahu apa pasangan terbaik untuk kita. Jangan ngerasa bahwa oh dia udah paling baik lah buat saya gitu ya. Sampai doanya ya Allah paksain lah jadi tetap jadi jodoh saya itu juga nggak bisa juga gitu. Hmm. Ya saat kondisinya teman-teman kalau pengen yang terbaik dapatnya gitu yang terbaik dari apa dari Allah gitu ya. Jadi kalau ditolak berarti menurut Allah ya itu memang bukan yang terbaik untuk antum gitu ya untuk anda gitu ya, maka siaplah untuk yang terbaik nanti. Hmm. Masya Allah, berarti dari pertanyaan ini, dari jawaban Kak Adi juga, berarti kita harus tetap berhusnuzon, berprasangka baik sama Allah ketika kita udah niatnya udah serius, ngajak perempuan untuk menikah, datang ke rumah baik-baik, terus nyatanya apa namanya ditolak ya,
berarti emang itu bukan yang terbaik karena, balik lagi di surat Al-Baqarah ayat 216, Allah yang tahu terbaik buat kita atau, tidak gitu kan ya, Kak, ya. Kira-kira Mhm. seperti itu. Oke, masya Allah. Ada lagi nih, Kak, pertanyaannya nih, bagaimana menyikapinya ketika ditolak? Nah, itu tadi udah saya Oke. sampaikan di awal, di pertanyaan sebelumnya. Oh Gitu yang iya, akhirnya baik. kembali lagi kayak gitu sih. Hmm. Oke, baiklah, tadi udah disampaikan sama Kak Adi ya, Sobat Jovisa jawabannya. Dan terakhir nih, Kak, ada pertanyaan, apakah ada doa untuk keyakinan hati ketika ada suatu pilihan? Ya. Saya juga sampaikan di slide ya tentang keyakinan hati itu. Nah, akhirnya Mhm, kembali lagi ke teman-teman semua ya, bahwa saat kondisi udah apa ya, mungkin dihadapkan dengan sebuah pilihan gitu, sebuah pilihan, maka selain meminta untuk diberikan yang terbaik, pilihan yang terbaik, maka minta juga ke teman hati agar kita juga kuat untuk dapat resikonya. Jadi pas lagi resikonya jelek nih, katakan pilih si A, siap resikonya gimana resiko yang terjadi nih? Orangnya jauh, orangnya begini, karakternya begini, orang tuanya begini, bakal lihat mertua seperti ini gitu ya. Nah itu banyak aspek, makanya harus siap dengan hal itu. Maka selain meminta ketetapan hati, minta juga sama Allah di kekuatan hatinya agar kita siap terima resikonya gitu. mhm, Seperti itu. mhm, Allah a'lam masya bishawab. masya Allah, berarti, doanya ini, yang udah Kakak sampaikan ya, Hmm. mengenai yang tadi udah dipaparin juga tentang, keyakinan hati gitu, Kak, ya. Oke, baiklah, Kak, ini kayaknya ada yang mau bertanya langsung nih, Kak. Udah dari tadi ditunggu-tunggu nih. Ini dari siapa nih, Kak Ingrid nih. Aduh, masya Allah udah raise hand nih, bertahan. Oke, tafadhol, Kak Ingrid mau bertanya kepada Kak Adi, silahkan. Halo, assalamualaikum Kak Ingrid, kedengaran, Kak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eee, Waalaikumsalam. izin bertanya ke Kak Adi dan terima kasih buat Kak Dela, kesempatannya. Pertanyaannya gini Kak Adi, eee, gimana caranya sebagai kita yang mempunyai trauma, di sebelum kita nikah, eee, gimana caranya untuk mengobati trauma kita agar tidak menjadi masalah besar setelah kita menikah gitu, Kak. Kan tadi kata Kakak, ya kita itu kalau nggak salah satunya ya dua-duanya berarti yang bermasalah. Nah, ini kalau Hmm. kita sama-sama sama-sama mencari obat sebelum menikah kan itu alangkah lebih baiknya seperti itu gitu. Nah, bagaimana caranya untuk mengobati trauma kita di masa lalu gitu, Kak? Pertanyaannya seperti itu. Oke. Eh, ini saya akan jawab contohnya seperti ini. Eh, Mbak Ingrid ya. Ini traumanya apa? Terhadap hal dulu atau dulu ya? Eh Jadi dulu ya, maksudnya udah atau ngeliat orang atau terjadi pada diri sendiri? eh diri sendiri. Oke, diri sendiri. Oke. Bukan ngeliat Iya. orang gitu ya. Bukan kita trauma gara-gara ngeliat orang karena mungkin oh ini orang cerai-cerai mulu kayak takut gitu ya. Bukan trauma karena itu ya. Itu juga Oke. sih, Oh itu juga. Aduh. karena orang tua kan bercerai. Ah, ya, oke, siap. Ya, jadi ya Mm-mm. gitu. Oke. Nggak apa saya lanjut ya. Oke. Mbak Ingrid ya. Jadi kalau terkait tentang hal ini, berkaitan hal ini terhadap trauma ya yang terjadi, pertama adalah kayak seperti judul kita ya, ibadah Allah gitu. Jadi berserah diri kita pada Allah adalah dengan minta ampun pada Allah. Makanya tadi yang disampaikan oleh Nabi Adam alaihissalam terhadap untuk melakukan perbaikan, kan bayangin Nabi Adam dan Siti Hawa itu terpisah ya jauh gitu. Ya Hawa tuh jauh, bisa jauh lah, gara-gara makan buah yang diharamkan, dilarang, bukan dilarang lah ya, dilarang oleh Allah. Terus dipisahkan begitu lama. Saya lupa berapa lama gitu, tapi lama, lama sangat lama sekali. Tapi yang dilakukan Nabi Adam itu bukan tentang langsung minta, ya Allah pertemukan dengan hamba dengan Nabi dengan Hawa, enggak. Tapi doanya adalah kebanyakan Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadi pertama adalah minta ampun pada Allah, minta ampun pada Allah.
Jadi akhirnya yang perlu kita lakukan adalah ya itu. Jadi akhirnya minta ampun sama Allah, libatkan Allah dalam hal kondisi seperti ini. Itu pun yang dilakukan oleh Nabi Yunus alaihissalam saat kondisi apa ditelan ikan paus, itu yang dilakukan Nabi Yunus. Jadi bukan langsung minta dikeluarkan, tapi ya taubat gara-gara nolak kaumnya untuk didakwahi, akhirnya udah dapat 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 apa ya ujian musibah gitu dari ini akhirnya dengan ya apa di ikan paus. Tapi yang dilakukan Nabi Yunus adalah bukan langsung minta disembuhkan atau minta dikeluarkan, tapi lah itu minta ampun dulu. Nabi Yakub juga terhadap sakitnya itu bukan disembuhkan tapi minta ampun dulu. Makanya terhadap hal yang terjadi adalah pertama libatkan Allah dengan kita minta ampun. Kalau yang kedua adalah maafkan diri sendiri. Kalau memang itu akhirnya terjadi pada diri kita, eh, apa terhadap diri kita, maka maafkanlah diri kita, ya maafkan diri kita, terima diri kita, apresiasi diri kita juga terhadap hal yang terjadi. Kadang akhirnya kondisi di mana trauma itu terjadi adalah gara-gara kondisinya adalah kita nggak siap menerima diri kita, yang nggak siap menerima diri kita. Yang ketiga, yang tadi yang udah kedua tentang diri kita, yang ketiga adalah terima orang yang telah melakukan hal tersebut ke kita. Contoh mungkin mohon maaf ya, orang tua melakukan hal tersebut ke kita, katakanlah mungkin keras atau ya ada hal-hal yang kita nggak suka dengan orang tua, maka yang dilakukan adalah dengan maafkan orang tua, maafkan orang tua gitu. Dengan cara seperti apa? Selain memaafkan juga bentuk cara bagaimana kita bisa semakin menumbuhkan rasa maaf tersebut kepada kedua orang tua kita atau kepada contoh kepada apa kepada orang yang menyakiti kita adalah dengan kita beri hadiah. Berikan hadiah. Kadang banyak yang ngerasa bahwa ngapain gue kasih hadiah pada orang yang nyakitin gue. Padahal kondisinya adalah kalau kita ngasih hadiah, berarti kita bentuk kita bahwa kita telah menang mengenal hal ini, ya telah menang dalam kondisi menghadapi hal ini gitu. Bukan akhirnya jadi korban yang saya bilang korban dari maja pasif gitu ya. Tapi deh berbaik-baik segala hal yang kasih hadiah. Makanya saya itu pernah di kami juga gitu ya. Ada namanya kelas membasuh utang ya membayar utang dan membasuh luka pengasuhan. Maksudnya saat dapat hal yang nggak baik di orang tua, maka cara yang terbaiknya untuk satu hal yang bisa kita lakukan adalah kita kasih hadiah ke orang tua kita. Orang tua kita kita benci banget mungkin sama orang tua kita karena kita diperlakukan yang tidak enak gitu ya. Maafkan dan beri hadiah gitu. Karena berbakti kepada orang tua itu bukan bentuk balas budi ya. Jangan ada ngerasa bahwa ngapain gue baik sama orang tua gue, padahal dia nggak baik sama gue. Buat apa gue baik sama orang tua gue? Malah konsep ini mungkin akan banyak susah didengar sama orang lain, tapi ini faktanya ya. Konsep berbakti pada orang tua itu bukan nunggu mereka berbuat baik ke kita baru kita baik, bukan. Tapi konsepnya adalah berbakti kepada orang tua adalah kewajiban. Mau dia baik, mau dia nggak baik, tetap harus kita lakukan kewajiban. Kewajiban. Ya, jadi kondisi gimana pun segala halnya, yuk tetap berbaik hati kepada orang tua, kepada segala hal lain seperti itu. Ya. Makasih Mbak Ingrid atas pertanyaannya. Makasih Kak Adil. Cukup nggak pertanyaannya? Jawabannya cukup atau ada yang kurang? Alhamdulillah sudah cukup. Cukup ya. Oke. Makasih Mbak Ingrid. Masya Allah, itu ya tadi ya Kak Ingrid ya, jawabannya udah jelas banget dijelasin sama Kak Adi. Nah Kak Adi nih ada pertanyaan nih gitu dari Kak Erlina Pratama. Assalamualaikum, mau bertanya, kita dalam posisi menikah tapi kita belum mengerti semua ilmu dari parenting, pasutri dan lain-lain, itu gimana ya? Apa saya baik minum soalnya lagi ngindak tenggorokan. Oke, nggak apa. Saya udah minum. Jadi kondisi kalau kita nikah dengan orang dengan atau kita lah ya, kita nikah terus kita juga nggak punya ilmu, nggak punya segala hal ya itu yang terjadi adalah itu bermasalah. Makanya yang terjadi perceraian di Indonesia termasuk karena pernikahnya bermasalah. Pernikahnya bermasalah. Padahal kalau secara paling dasar banget ya, paling dasar banget nih kalau teman-teman memahami apalagi yang laki-laki ya gitu. Itu sebelum jadi
untuk bisa jadi orang tua yang baik adalah satu halnya adalah pilihkan ibu terbaik untuk anaknya. Jadi kan itu jauh banget kan. Ngomongin parenting itu jauh banget ternyata dari memilih ibu aja itu udah parenting banget. Dengan cara maksudnya apa? Kita memilih pasangan, berarti kita telah menyiapkan parenting yang terbaik untuk anak kita. Jadi telah menyiapkan ibu untuk anak-anak kita. Jadi kalau laki-laki di sini, sebenarnya saat teman-teman memilih istri itu bukan hanya memilih istri, tapi memilih ibu untuk anaknya. Itu masuk parenting. Masuk apa? Parenting. Nah kalau kondisinya udah terlanjur menikah, udah nikah lah segala halnya, terus nggak punya ilmunya masih kurang, ya belajar, masih tetap belajar ya, belajar, jangan pernah lelah untuk terus belajar gitu ya. Banyak platform kok sekarang, banyak kemudahan untuk belajar gitu ya, di Jovisa juga, di banyak hal lah, di domain juga bisa untuk bisa belajar gitu. Jadi jangan sampai udah kondisi yang kayak gini malah akhirnya berserah diri dan akhirnya udah pasrah aja karena nggak punya ilmunya gitu. Ya pastikan punya ilmunya dulu gitu ya, punya ilmunya. Tapi kalaupun yang sudah terjadi, ya udah nggak usah terlambat, nggak usah terlambat, udah perbaiki aja. Makanya di hashtag di kami nih, ini, kami bukan orang tua sempurna, tapi kami adalah orang tua yang terus belajar dan memperbaiki diri. Anak Masya itu, Allah. anak itu tuh sebenarnya nggak butuh orang tua yang sempurna. Betul, Itu betul, anak itu sebenarnya nggak butuh orang tua yang sempurna, tapi anak itu butuh orang tua yang setiap harinya Hmm. bertumbuh, berkembang gitu. Jadi kita pun juga sebagai seorang pasangan, sebagai seorang diri terus punya pasangan, kita wujudkan diri yang kita adalah, emang kita bukan pasangan yang sempurna, tapi pastikan bahwa setiap hari ada perubahan, ada kebaikan yang kita lakukan, berkembang gitu. Yang itu kita lakukan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Masya Allah, Kak Adi, pemaparan penjelasannya dari pertanyaan Kak Erlina Pratama tadi. Kak Erlina sudah dijelaskan secara jelas dari Kak Adi. Semoga tersampaikan dengan jelas ya. Mungkin di sini kita langsung bertanya, ada pertanyaan dari teman kita yang udah raise hand. Siapa nih? Oh, ini dari Kak Muda. Kak Muda, silakan Kak. Kalau pengen bertanya langsung ke Kak Adinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muda dari Padang Panjang, Sumatera Barat. Oh, Masya Allah. Sama kita. Ini saya ingin bertanya, Ustadz, ini pengalaman pribadi saya ya. Saya memang dulu pernah pacaran gitu kan, dan pernah ditinggal nikah, dan Ya. juga pernah ketika saya sudah belajar hijrah, kemudian saya pernah dulu jadi garin, kemudian dijodohkan sama seorang anak jamaah gitu kan. Seminggu sesudah itu saya hendak seminggu menjelang tunangan, wallahu a'lam, innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, yang calon saya ini meninggal dunia gitu Ustaz. Jadi untuk Alhamdulillah ya. bagaimana agar bisa move on dari kejadian tersebut gitu kan. Jadi sampai saat ini saya masih kadang agak ragu atau apa dengan perempuan trauma atau apalah. Nah, jadi bagaimana tipsnya agar bisa hijrah, move on lah kata orang. Oke. Syukran. Apaan? Oke, Masya Allah, dari Padang ya. Dari abang nih ya, abang muda. Nah, kalau kita ngelihat bahwa ada kondisi dimanapun ya, dimanapun dalam kondisi apapun itu, kayak juga tentang trauma gitu ya, tentang yang terjadi, yang saya sampaikan juga bahwa ya sebelum ke sana lah move up dulu, move up. Sebelum move on, move up. Jadi move up itu maksudnya mana? Ya ke Allah dulu, hubungan ke Allahnya dulu gimana gitu ya. Terhadap hal itu. Karena kalau kita ngelihat pasangan itu kan tadi saya sampaikan ya bahwa jodoh itu rahasia Allah. Jadi kita nggak bisa maksain juga bahwa saat kondisi sudah seperti itu ya sudah gitu, ya sudah. Tentu pasti ada trauma, tentu pasti ada luka, pasti ada yang membekas lah dalam diri kita. Mungkin kita sudah sangat merasa oh ini pas nih buat saya sudah berharap gitu, tapi kondisi ternyata takdir Allah tuh berbeda gitu. Maka yang ya karena takdir ya, makanya kita kembali lagi kita berbicaranya lah
komunikasinya adalah ke Allah dulu gitu ya, ke Allah dulu gitu. Dengan kita memahami betul bahwa ini takdir Allah, saya harus menerimanya, saya harus menerimanya. Kan saya lupa dalam surat apa gitu. Allah itu menguji dengan saya kalau bisa saya lupa secara detail ujiannya apa aja, tapi ngebagi menjadi 3, ketakutan, kesakitan, dan kelaparan. Ya, kelaparan. Nah, kalau yang terjadi tentang yang sudah berlalu, itu akan menjadikan kita merasa takut, ya, kayak trauma. Akhirnya takut gitu untuk melangkah, takut untuk melakukan sesuatu karena takut gitu, karena udah punya pengalaman seperti itu. Maka yang perlu dilakukan selain tadi yang kita ngomongin tentang Allah adalah tentang bagaimana kita menyiapkan ilmunya. Karena kebanyakan orang yang takut itu karena trauma itu karena nggak punya ilmu yang pas, ilmu yang cukup terhadap hal itu. Contoh gini, teman-teman di sini semua ada yang eh, belum pernah naik pesawat, ada nggak? Ada sepertinya, saya yakin saya ada yang ini. Ya, ada nggak yang baru sekali naik? Nah, yang sekali baru naik pesawat, saya yakin saat ada turbulensi sebentar, pasti udah langsung, aduh, langsung istighfar. Allah Akbar, Masya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, gitu. Karena saking takutnya, saking takut. Karena nggak punya ilmu, nggak punya pengalaman terhadap hal itu. Akhirnya takut. Tapi bedain lah dengan pilot yang setiap hari selalu terbang, naik pesawat segala halnya. Saat ngeliat turbulensi sedikit, pasti dia akan biasa aja. Karena apa? Karena punya pengalaman. Karena punya pengalaman, punya ilmunya. Dia akan biasa aja, nggak takut. Makanya saat ngadepin hal-hal yang berkaitan sudah tentang masa lalu dan akhirnya menimbul takut, trauma segala halnya, maka yang perlu kita lakukan adalah bekali diri kita dengan ilmu dan pengalaman. Teman-teman gini lah. Mbak Adela pasti pertama kali ngomong depan orang pasti takut. Betul nggak? Iya, iya. Pasti takut kan? Pasti grogi kan? Tapi sekarang Iya, udah biasa aja. Kenapa? Karena banyak pengalaman, udah banyak ilmunya, banyak nyoba ya gitu. Jadi kondisi yang seperti ini, kondisi yang kayak tadi gitu ya, kayak segala halnya, maka banyak kan belajar gitu, sehingga kita rasa takut tuh akan mulai terbiasa, udah biasa aja gitu tentang takutnya, mulai ngerasa udah, cuma sudah berlalu, sudah biasa aja segala halnya. Begitu Bang Muda, kalau mau a'lam bishawab. Masya Allah. Gimana Kak Muda, udah terjawab ya Kak ya dari Kak Adinya langsung. Oke, baiklah Kak Adi. Ini mungkin ada yang bentar. Pusing Mbak Adela ya, ngeliat pertanyaannya baik-baik banget dari kolom chat. Saya juga banyak bener ini. Sebentar. Ya, mungkin untuk waktunya udah mau mepet nih Kak. Mohon maaf sebelumnya. Teman-teman juga yang bertanya tapi belum bisa terjawab. Mohon maaf karena waktu kita sebentar lagi mau close, 5 menit lagi. Jadi mungkin sampai di sini dulu untuk pertanyaannya ya. Nah, sebelumnya terima kasih banyak untuk Kak Adi udah mau hadir bergabung menjadi narahubung di acara kita pada kali ini dengan tema libatkan Allah pada saat jatuh cinta. Nah, untuk Kak Adi, apakah ada closing statement-nya untuk para Sobat Jovisa sebelum kita menutupi acara ini? Ya, teman-teman, saat menikah itu adalah merupakan sebuah janji ya, sebuah akad. Jadi ada sebuah akad di mana jadi di dalam Quran itu ada 3 akad, ada 3 janji, ya 3 janji yang dimana Allah itu meletakkan janji akad suami istri itu di tengah-tengah. Jadi ada janji yang pertama dikhianati, yaitu janji orang-orang Yahudi karena mengkhianati segala hal perjanjian, kayak nggak boleh mancing di hari
Sabtu dan segala hal yang berjalan di hari Jumat gitu ya. Akhirnya orang Yahudi itu dikatakan orang-orang yang khianat ini janji. Akhirnya orang yang nggak suka Allah nggak suka dengan orang yang mengkhianati janji, nggak amanah lah gitu. Ada orang-orang yang menepati janji, itu nabi. Nabi itu termasuk orang-orang yang menepati janji. Karena janji apa? Untuk menyebarkan agama Allah. Itu akadnya antara Allah dan Rasul adalah janji Rasul adalah menyebarkan agama Allah ke ya ke banyak orang ke muka bumi inilah gitu ya. Nah, janji yang ketiga yang disebut dalam Al-Quran adalah janji suami istri. Suami istri. Nah, janji suami istri ini kondisinya adalah akan menjadi dua hal. Kalau teman-teman bisa setia, maka antum semua atau yang setia terhadap janjinya itu akan seperti layaknya Nabi. Tapi kalau hianat, laknatnya seperti Bani Israel atau Yahudi. Jadi tinggal pilih teman-teman semuanya terhadap teman-teman yang sudah berjanji, sudah akad, terhadap yang nanti pun mau akad pernikahan segala halnya, buat teman-teman tuh janji. Akad yang termasuk disebut dalam Al-Quran ada 3, itu termasuk yang ini. Kalau setia seperti Nabi, kalau hianat seperti Bani Israel. Tinggal pilih aja. Dan tentunya adalah satu hal yang khianat terhadap janji adalah ya kayak akhirnya menyadari pernikahan ya gampang nyerah, selingkuh segala hal, pokoknya gampang inilah kabur terhadap masalah itu. Jadi teman-teman semuanya hadapi kondisi yang ada dalam rumah tangga nanti, teman-teman semuanya jangan nyerah, jangan kabur, mau sejelek-jelek apapun hadapi. Semoga Allah berikan surga nanti di bagi kita semuanya, walaupun mungkin pasangan kita bermasalah. Tapi tentunya kita berharap di sini semuanya adalah keluarga kita semuanya masuk surga bareng-bareng ya. Itu aja dari saya, Mandela. Mohon maaf jika ada salah kata ya untuk teman-teman semuanya. Kalau ada apa-apa jawab saja ya. Nggak usah DM saya. Nggak apa-apa boleh DM kalau mau nanya segala hal. Masya Allah, terima kasih banyak Kak Adi atas luang waktunya.